Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai hai halo teman-teman semua. Gimana nih kabar kalian setelah menghadapi penilaian sumatif akhir semester? Tentunya teman-teman bisa jadi lebih tenang karena nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin gimana PSAS-nya. Karena PSAS sudah selesai, teman-teman pasti gabut nih, mau ngapain ya? Tapi teman-teman harus tetap produktif dan juga harus tetap memilih kegiatan yang positif. Jadi bisa dengan melihat podcast kita ini. Nah, kita di sini tuh mau ngomongin soal hot newsnya dunia pendidikan. Kalau teman-teman penasaran apa sih hot newsnya dunia pendidikan, teman-teman bisa simak sampai akhir ya. Oke, sebelum memulai kita perkenalan dulu yuk. Jadi nama aku Devasti Zulfara Delvi. Di sini aku akan menjadi moderator dalam berjalannya podcast ini. Dan tentunya aku udah ditemanin oleh dua rekan aku yang sangat hebat dan luar biasa. Dan mungkin teman-temanku bisa perkenalan dulu mulai dari kakak yang paling cantik ini, siapa namanya? Oke baik, perkenalkan nama aku Petra Damiana Melani Putri Jendrato sebagai narasumber dari Kak Devasti sendiri. Untuk yang kedua, kakak yang paling ganteng di sini namanya siapa, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Azrael Tawas. Di sini saya bertugas sebagai narasumber bagi Kak Devasti juga di acara Semansakal sore hari. Teman-teman pasti penasaran kan? Hot news pendidikan itu apa sih? Nah, hot news di dunia pendidikan itu adalah 3 dosa besar pendidikan. Wow, dari namanya aja udah ngeri banget nih. Nah, Kak Petra, 3 dosa besar pendidikan itu apa aja sih, Kak? Oke, menurut di sekitar kita ya, 3 dosa pendidikan itu ada kekerasan seksual, intoleransi, dan terakhir itu ada perundungan. Oke, menurut Kak Azril, kira-kira 3 dosa besar pendidikan ini apakah terjadi di lingkungan sekitar kita? Baik, jadi kalau intoleransi dan kekerasan seksual apalagi perundungan yang termasuk dalam 3 dosa besar pendidikan itu sudah sangat terjadi di sekitar lingkungan kita. Apalagi kita tinggal di lingkungan Indonesia yang memiliki banyak keberagaman. Tentu saja intoleransi sudah bukan hal yang asli juga buat kita. Oke, ngomong-ngomong soal intoleransi nih, di sini tuh kita ada kakak cantik yang mungkin agamanya Katolik, bener ya Kak, agamanya Katolik. Nah, agama Katolik di Indonesia ini kan masih menjadi minoritas ya. Untuk Kak Petra, apakah pernah mengalami intoleransi di lingkungan sekitar atau mungkin dikucilkan oleh teman-teman atau diolok-olok gitu? Gimana Kak Petra tanggapannya sebagai kaum minoritas nih Kak? Oke, kalau dari aku sendiri, kalau dikucilkan itu nggak pernah ya. Iya. Tapi kalau kita bercanda, itu kan wajar ya, namanya remaja, terus kita masih sekolah. Kalau bercanda soal agama itu pasti tentu ada. Tapi kalau sampai dikucilkan di lingkungan sekitar itu belum pernah, puji Tuhan. Alhamdulillah ya. Berarti Kak Petra belum pernah mengalami intoleransi. Oke, kalau menurut Kak Azril sendiri, apakah intoleransi itu masih melekat di budaya kita, Kak? Baik, jadi intoleransi itu bisa dibilang udah lama banget ya melekat di budaya kita. Tapi mungkin mulai sekarang itu udah lumayan berkurang. Karena apa? Karena sudah dimulai diterapkannya 8 nilai hastalaku itu tadi. Mungkin ada Grapia Semana dan Keposliro yang mungkin berarti tenggang rasa atau intoleransi. Oke, jadi Kak Azril tadi menyebutkan nilai hastalaku. Mungkin bagi teman-teman ada yang masih asing nih soal hastalaku. Jadi Kak Petra, hastalaku itu apa aja sih Kak? Oke, hastalaku itu berasal dari kata hasta yaitu 8 dan laku itu adalah perilaku. Jadi 8 perilaku itu adalah gotong royong, grapia semana, guyup rukun, lembah manah, ewoh pekewoh, pangertan, andap asor, dan tepos liro Kak. Wow, itu jadi masih melekat sama budaya Jawa juga ya Kak, nilai-nilai hastalaku ini. Oke, kalau menurut Kak Azril, keterkaitan antara nilai hastalaku dengan 3 dosa besar pendidikan itu apa Kak? Baik, jadi kita mulai dari awal dibuatnya nilai 8 nilai hastalaku. Jadi Solo Bersimfoni ini membuat 8 nilai hastalaku yang berdasarkan dari budaya Jawa. Mereka itu ada yang namanya gotong royong, tekos liro, tenggang rasa yang disebutkan dari Kak Melani tadi. Jadi apa sih hubungannya dengan 3 dosa besar pendidikan? Jadi di dosa besar pendidikan itu kan tadi ada kekerasan seksual, ada intoleransi juga. Intoleransi bisa kita lawan dengan yang namanya Grapia Semana, yaitu kerukunan ataupun ada pasar yang bisa dibilang saling menghormati, saling menghargai. Lalu ada kekerasan seksual juga yang kita membahas di sini ada tentang
masalah seksual ya, masalah gender. Jadi kita bisa melihat itu dari masalah mungkin kerukunan juga, karena dari gender laki-laki dan gender perempuan kita bisa bersatu tanpa memandang gender. Jadi itu tadi adalah keterkaitan antara tiga dosa besar pendidikan dan juga hasta laku. Jadi mungkin kesimpulannya ya, kalau kita bisa ambil intinya aja, tiga dosa besar pendidikan ini tidak akan terjadi kalau kita bisa menerapkan 8 perilaku tadi atau hasta laku, teman-teman. Menurut Kak Azril, gimana sih cara mengatasi bullying di sekolah atau di lingkungan sekitar gitu? Baik, jadi cara mengatasi bullying itu yang pertama kita tetap harus ramah tamah. Itu yang ada dalam nilai hasta laku tadi. Kita harus tetap berpihak semangat, guyup rukun yang kerukunan di setiap orang. Jadi kita juga nggak boleh menerapkan nilai intoleransi juga. Jadi kadang kan kita juga pernah menyakiti hati seseorang dengan cara membedakan dia dari mungkin ciri fisik ataupun dengan ciri keluarganya. Kalau menurut Kak Petra gimana sih biar Kak Petra sendiri itu nggak mengalami bullying? Maksudnya untuk diri sendiri gitu, biar kita nggak dibully atau kita nggak mengalami kekerasan seksual. Nah, Kak Petra itu mengatasi hal tersebut itu dengan apa gitu? Oke, kalau cara aku buat mengatasi ya, yang pertama aku itu mendekatkan diri kepada Tuhan itu pasti ya, setiap Iya. umat beragama kan pasti harus yang namanya kayak kita tuh harus beribadah gitu, berdoa kepada Tuhan supaya kita tuh selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Yang kedua, kita tuh memilih pergaulan yang lebih baik. Jadi teman-teman kita itu sangat berpengaruh di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, kita tuh harus memberi etika yang baik kepada orang lain. Karena kan kita nggak tahu ya kalau namanya pandangan orang lain itu gimana ke kita. Nah, kita tuh seharusnya lebih baik, kita tuh mencegah ya dengan cara kita tuh nggak memberikan dampak atau hal yang negatif kepada orang lain dan juga merugikan orang lain. Jadi dari Kak Petra tadi memberikan solusi kalau kita itu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam catatan itu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing tanpa membedakan, karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan ya, seperti itu. Dan yang kedua, kita juga harus memfilter lingkungan sekitar atau memfilter pergaulan juga. Terus yang terakhir, kita juga harus memiliki etika yang baik juga dengan orang lain. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu jangan minta diajeni, nek orang ngajeni ya itu. Oke, mungkin itu aja perbincangan singkat kita bertiga ya teman-teman. Semoga tadi bisa menambah ilmu atau wawasan kalian soal 3 dosa besar pendidikan dan juga nilai-nilai hasta laku. Semoga teman-teman semua bisa menjadi pelajar yang menerapkan nilai hasta laku dan bisa mencegah terjadinya 3 dosa besar pendidikan. Oke, see you. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.